اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Tim Advance uji coba umroh di masa pandemi telah kembali ke tanah air. Saat ini mereka sedang menjalani masa karantina selama 7 hari sesuai permintaan Satgas COVID-19. Kenapa harus dikarantina lagi di tanah air? Ya karena ini perjalanan luar negeri. Jadi tetap harus dilakukan karantina seperti biasanya, kata Azhar, Ketua Tim Advance Mitigasi Sistem Umroh Amhuri saat dihubungi Republika pada Jumat 7 Januari 2022. Azhar mengatakan saat ini dari 25 orang yang menjadi tim Advance sedang menjalani masa karantina di hotel pilihannya masing-masing. Hal ini sama dengan mereka yang baru datang dari luar negeri di karantina di hotel yang berbayar. Umroh juga seperti itu, tetapi kita tidak tahu regulasi ke depan apakah nanti bisa dipusatkan di asrama haji itu, ujar Azhar. Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umroh Haji, Triwinarto mengatakan, secara umum perjalanan umroh tim Advance berjalan lancar, namun yang masih menjadi keluhan mereka adalah persoalan karantina. Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting, mungkin juga menjadi keluhan bahwa karantina tetap menjadi persoalan. Lini yang dikeluhkan oleh sebagai besar jamaah terkait karantina kepulangan yang saat ini 7 hari tetap masih memberatkan, kata Triwinarto. Triwinarto yang juga sebagai bendahara koperasi Ampuh ini mengatakan, karantina itu tidak hanya semata-mata besarnya biaya yang harus dikeluarkan jamaah, akan tetapi juga waktunya yang terlalu lama sehingga membuat jamaah jenuh. Itu yang mungkin membuat mereka bosan, ucap Triwinarto. Padahal kata dia, pemerintah sendiri telah menyatakan bahwa keberangkatan jamaah umroh paling ketat prosedur perjalanannya, baik sebelum mereka diberangkatkan, setelah tiba dan sampai kembalinya harus taat semua ketentuan protokol kesehatan. Kenapa setelah pulang mereka harus karantina dengan waktu yang sangat lama? Sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirjen dan Pak Menteri Agama bahwa jamaah umroh di screening kesehatan mulai keberangkatan, dikarantina sebelum keberangkatan di Saudi pun dikarantina dan lain sebagainya. Artinya ada perlakuan yang hati-hati, ujar Winarto. Untuk itu, para penyelenggara perjalanan ibadah umroh berharap pemerintah melalui Satgas COVID-19 mengurangi waktu karantina jamaah di tanah air. Apalagi mereka tidak ada yang positif COVID-19 setelah kembali dari Arab Saudi. Menurutnya, jika masa karantina di tanah air dikurangi, akan ada peningkatan minat jamaah umroh. Karantina menjadi bagian yang dipersoalkan calon jamaah umroh karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Sehingga keinginan jamaah yang begitu besar untuk umroh paling tidak segera bisa dilakukan keringanan terhadap karantina, tentu juga akan berpengaruh kepada biaya yang dikeluarkan jamaah sendiri, ucap Winarto. Triwinarto mengatakan selain mengeluhkan masalah karantina, tim Advance juga mengeluhkan tentang screening kesehatan di asrama haji, karena jamaah akan dilakukan screening ketika tiba di Arab Saudi. Screening kesehatan itu juga dirasa tidak perlu, sebab ketika kita datang ke Saudi pun kita masih di PCR dan di karantina, ujar Triwinarto. Meski demikian, Nur Arifin menjelaskan harga tersebut merupakan hasil rapat bersama asosiasi, namun belum mendapatkan penandatangan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Terkait harga tes PCR hingga kebutuhan karantina itu sendiri, Nur Arifin mengatakan pihaknya tidak dapat menentukan harga yang menjadi harga acuan, sebab hal tersebut dilimpahkan oleh keputusan Satgas COVID-19.
Untuk itu, ia menyarankan karantina keberangkat itu cukup dilakukan mandiri saja, jadi hanya PCR dan bisa langsung diterbangkan, sehingga para jamaah tidak perlu mengeluarkan biaya lagi setelah pulang umroh. Namun sebelumnya diketahui, pemerintah kembali membuka perjalanan umroh untuk masyarakat Indonesia setelah tertahan karena pandemi COVID-19. Terkait biaya, hasil rapat final Kementerian Agama bersama Asosiasi Perjalanan Umroh menetapkan harga umroh tahun 2022 menjadi Rp28 juta. Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin mengatakan akan menetapkan harga tersebut belum termasuk untuk harga tes PCR dan masa karantina sebelum keberangkatan, kedatangan hingga kepulangan. Jadi biaya saat ini umroh standarnya Rp28 juta. Tahun lalu berdasarkan Menteri Agama nomor 77 tahun 2020, umroh di masa pandemi COVID-19 seharga Rp26 juta. Saat ini sudah kita lakukan musyawarah dengan asosiasi, sepakat biaya umroh Rp28 juta di luar karantina dan PCR, ujar Nur Arifin saat ditemui MNC Portal di Jakarta pada Sabtu 8 Januari 2022. Untuk karantina ini, dananya di Satgas COVID-19. Kami di Kementerian Agama tidak wewenang untuk menetapkan biaya karantina. Kami mengikuti keputusan dari Satgas COVID, tutur Nur Arifin. Nur Arifin menambahkan pelaksanaan umroh tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, mengingat pandemi COVID-19 yang belum usai, sehingga penerapan prokes harus menjadi perhatian seluruh jamaah umroh Indonesia, terutama dari sisi kesehatan, seperti adanya tes PCR, karantina, kemudian hotel juga ada pembatasan. Kalau era pandemi kan satu hotel hanya 2 orang, kalau normal itu bisa 4 orang, ucap Nur Arifin.